Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belajar di KD 3.6 Teks Biografi pertemuan kedua. Tujuan pembelajarannya ada dua. Satu, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menganalisis struktur teks biografi. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menelaah penggunaan tanda baca dalam teks biografi. Struktur teks biografi dimulai dengan orientasi. Orientasi menjelaskan tentang pengenalan tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh yang diceritakan dalam teks biografi. Biasanya pengenalan tempat dan tanggal lahir tokoh, nama, masa kecil, dan latar belakang keluarganya. Yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa yang pernah dialami memuat masalah yang pernah dihadapi tokoh dalam mencapai tujuan serta cita-citanya. Hal-hal yang menarik, mengagumkan, mengesankan, dan mengharukan. Biasanya ditulis mengikuti urutan waktu. Dan yang terakhir dari struktur teks biografi adalah reorientasi atau komentar pribadi. Bagian penutup ini berisi tentang pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan tersebut. Penegasan kelayakan sebagai tokoh dunia atas prestasinya yang dicapai. Itulah struktur teks biografi. Mari kita perhatikan contoh dari biografi Pangeran Arya Surya Atmaja. Orientasi ini menceritakan nama dan keluarga beliau, yaitu Pangeran Arya Surya Atmaja, Bupati Sumedang, yang memerintah dari tahun 1882 sampai 1919. Dikenal sebagai Pangeran Mekah karena beliau wafat di Mekah pada 1 Juni 1921 saat melaksanakan ibadah haji. Pangeran Arya Surya Atmaja merupakan sosok pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat, pendidikan, lingkungan, pertanian, dan peternakan. Berikutnya adalah urutan peristiwa. Pada urutan peristiwa ini akan diceritakan hal-hal yang menarik dari beliau. Pertama, ide Pangeran Arya Surya Atmaja mengembangkan terasering bertujuan untuk memperlancar aktivitas pertanian dan hubungan transportasi. Di samping itu, berbagai lahan tidur bekas tanaman kopi juga dimanfaatkan dengan baik agar tetap produktif. Ketajaman analisanya dan pandangan beliau terkait perkembangan dunia tertuang dalam tulisan beliau, Ditiung Memeh Hujan. Dalam tulisannya yang berhubungan dengan pendidikan, beliau bercita-cita mempersiapkan masyarakat pribumi agar memiliki kecerdasan dalam bidang pertanian dengan mendirikan sekolah-sekolah pertanian di setiap desa dan memberikan pelajaran dalam memelihara hewan ternak. Lembaga pendidikan pertanian tertua di Indonesia yang berlokasi di Tanjung Sari yang kini berubah menjadi SMK PPN Tanjung Sari didirikan Pangeran Arya Surya Atmaja di atas tanah wakaf seluas 6 bau atau kurang lebih 4,3 hektar pada tanggal 26 November 1914. Didirikan atas biaya sendiri.
Pangeran Arya Suryatmaja mendapat warisan pusaka leluhur dari ayahnya, Pangeran Arya Kusuma Adinata. Tahun 1919, Pangeran Arya Suryatmaja berhenti sebagai bupati. 30 Mei 1919 dilakukan penyerahan barang pusaka kepada Tumenggung Kusuma Dilaga yang menjadi Bupati Sumedang pengganti. Selanjutnya adalah reorientasi, merupakan kesimpulan dari teks biografi. Nah, dalam teks biografi Arya Suryatmaja dituliskan sebagai berikut. Untuk menghormati jasa-jasanya, pada tanggal 25 April 1922 didirikan sebuah monumen berbentuk lingga di tengah alun-alun kota Sumedang yang diresmikan Gubernur Jenderal De Valk, serta dihadiri para pribumi Priangan, serta pejabat-pejabat Belanda dan pribumi. Itulah contoh teks biografi. Berikut tugas di LKPD, silakan Anda buka. Cermati biografi di LKPD 2. Berdasarkan teks tersebut, isi tabel berikut. Materi yang kedua adalah tanda baca dalam teks biografi. Tanda baca atau punktuasi adalah simbol yang berhubungan dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jedah pada saat pembacaan. Tanda baca yang pertama adalah penggunaan tanda baca titik. Tanda baca titik digunakan 1. Sebagai penanda akhir kalimat. 2. Tanda bagan ikhtisar atau daftar. 3. Untuk memisahkan angka pada waktu. 4. Penunjuk jangka waktu. 5. Memperjelas jumlah. 6. Peran penulisan referensi. 7. Tidak digunakan pada judul. 8. Tidak digunakan pada kepala surat. Yang kedua adalah tanda koma. Penggunaannya untuk 1. Diletakkan di tengah kalimat. 2. Membandingkan kalimat. 3. Memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. 4. Memisahkan partikel. 5. Kata penghubung antar kalimat. 6. Identitas yang ditulis berurutan, itu harus ada koma. 7. Memisahkan petikan langsung. 8. Catatan kaki. 9. Penulisan daftar pustaka. 10. Penulisan bilangan. 11. Penulisan gelar. 12. Kalimat bertingkat. 13. Menghindari salah baca. Dan yang ke-14, tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung. Yang ketiga adalah penggunaan tanda seru, yaitu untuk kalimat perintah, dan 2 untuk menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Nah, itu menggunakan tanda seru. Kemudian yang keempat, penggunaan tanda tanya, yaitu untuk menanyakan sesuatu atau digunakan dalam tanda kurung. Kelima, penggunaan titik koma. 1. Mengganti kata penghubung. 2. Akhir perincian yang berupa klausa. 3. Memisahkan bagian-bagian pemerincian. Selanjutnya, penggunaan titik 2. 1. Penggunaannya untuk
sebagai akhir pernyataan lengkap. 2. Sesudah kata atau ungkapan. 3. Di antara identitas penerbit. Tanda titik 2 di antara judul atau jilid atau nomor dalam dan halaman. B. Bab dan ayat dalam kitab suci. C. Judul dan subjudul suatu karangan. Serta D. Nama kota dan penerbit buku dalam daftar pustaka. 4. Penggunaan titik 2 adalah dalam teks drama setelah kata yang menunjukkan pelaku. Selanjutnya penggunaan tanda elif, yaitu untuk menuliskan kalimat yang terputus-putus. 2. Menunjukkan ada bagian naskah yang dihilangkan. Tanda baca berikutnya adalah penggunaan tanda hubung. Tanda hubung ini untuk menyambung huruf kata dan penulisan tanggal. 2. Menyambung suku. 3. Memperjelas hubungan. 4. Menyambung unsur kata ulang. 5. Merangkai kata depan dengan huruf kapital. 6. Merangkai unsur bahasa dengan bahasa asing. Selanjutnya penggunaan tanda pisah yaitu strip-strip 2 ini untuk membatasi penyisipan kata. 2. Tanda pisah 2 bilangan. 3. Untuk penegasan keterangan aposisi. Selanjutnya penggunaan tanda kurung. Tanda kurung ini untuk mengapit angka, mengapit huruf, mengapit keterangan, dan tambahan keterangan. Selanjutnya ada penggunaan tanda siku, yaitu untuk mengapit keterangan, mengapit huruf, kata, atau kelompok. Berikutnya penggunaan tanda garis miring, ini untuk mengganti kata hubung atau dipakai pada nomor surat dan kalimat. Selanjutnya ada penggunaan tanda apostrof atau koma di atas, petik di atas, petik 1 di atas ya. Untuk penggunaan kata khusus untuk menunjukkan penghilangan bagian kata. Selanjutnya penggunaan tanda baca petik 2. Yaitu untuk petikan langsung, penutup kalimat, mengapit istilah ilmiah atau mengapit judul. Selanjutnya ada tanda petik tunggal untuk mengapit makna, mengapit petikan di dalam petikan lain. Di dalam petikan ada petikan. Nah, itulah tanda-tanda baca yang harus kalian kuasai untuk penulisan bahasa Indonesia. Berikut adalah tugasnya di LKPD, silakan dibuka. Beri tanda baca pada kutipan-kutipan di bawah ini. Silakan kalian baca dan selesaikan sekarang juga. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi ini. Semoga kalian nanti bernilai bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.